Jumpa lagi dengan saya, Kak Tisna. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas soal-soal UTBK, yakni khususnya mata pelajaran sosiologi. Nah, subbab yang akan saya bahas adalah mengenai materi integrasi dan reintegrasi. Nah, adik-adik gimana? Kepo nggak mengenai soalnya seperti apa? Yuk, langsung saja kita baca soalnya. Soal yang pertama adalah tingginya intensitas hujan pada bulan November 2017 menyebabkan banjir di beberapa wilayah di Indonesia. Dalam melakukan evakuasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB bekerjasama dengan warga menyelamatkan korban banjir. Situasi ini menyebabkan bentuk integrasi yang A. Integrasi kultural, B. koersif, C. fungsional, D. normatif, atau E. geografis. Nah, untuk menjawab soal ini yang ditanyakan adalah bentuk integrasi. Perlu kita ketahui kalau bentuk-bentuk integrasi itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada integrasi normatif, yang kedua integrasi koersif, yang ketiga adalah integrasi fungsional. Berarti di sini dari 5 option ini yang bukan merupakan jenis integrasi atau yang bukan merupakan bentuk integrasi adalah option yang A dan option yang E, yang kultural dan geografis. Berarti kita bisa mencoret 2 option ini. Tinggal 3 option ini, yakni kultural, fungsional, dan normatif. Oke, langsung saja kita bahas mengenai ketiga bentuk integrasi ini. Yang pertama yakni integrasi koersif. Integrasi koersif itu adalah integrasi yang terbentuk karena adanya paksaan atau adanya pihak-pihak yang memaksa suatu masyarakat untuk berintegrasi atau untuk terjadinya penyatuan, pembauran. Nah, pihak yang memaksa ini siapa aja? Biasanya pihak-pihak yang memaksa itu adalah pihak-pihak yang memiliki kewenangan, atau misalnya kayak pemerintah, terus pejabat, atau mungkin integrasi koersif ini itu bisa terjadi karena adanya situasi yang mendesak. Adanya situasi yang mendesak sehingga menyebabkan masyarakat itu harus bisa bersatu atau melakukan integrasi seperti itu. Terus yang kedua adalah integrasi fungsional. Nah, dalam integrasi fungsional ini itu terjadi penyatuan atau pembauran karena masyarakat itu memiliki fungsi-fungsi tertentu untuk saling melengkapi. Nah, integrasi fungsional ini terjadi karena di dalam masyarakat itu masyarakat membutuhkan masyarakat lain, atau dalam masyarakat itu memiliki fungsi-fungsi tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai contohnya kayak gini, saya akan memberikan contoh misalnya ada masyarakat A dan masyarakat B. Nah, masyarakat A itu mereka hidup di misalnya di daerah pantai. Terus mayoritas mereka bekerja di sektor nelayan. Dan komoditi yang dihasilkan adalah berupa hasil laut atau ikan. Terus sedangkan masyarakat B ini tinggal di dataran, misalnya dataran tinggi atau gunung. Nah, mayoritas mereka bekerja di sektor pertanian. Dan komoditi yang dihasilkan katakanlah beras atau padi. Nah, di dalam integrasi fungsional ini terjadi apabila masyarakat satu itu membutuhkan fungsi masyarakat lain. Misalnya nih, masyarakat A yang tinggal di pantai, mayoritas bekerja di sektor nelayan dan juga menghasilkan komoditi ikan. Nah, mereka pasti membutuhkan nasi. Nasi tidak dapat mereka produksi sendiri, melainkan mereka tuh harus memperolehnya dari masyarakat yang lain. Berarti terjadi hubungan antara masyarakat A dengan masyarakat B, karena masyarakat A itu membutuhkan masyarakat B.
sebagai contohnya, karena kita hidup di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, itu kan pasti ada beraneka ragaman. Nah, masyarakat kita kan dikenal sebagai masyarakat multikultural, di mana terjadi banyak sekali keberaneka-ragaman, baik suku bangsa, agama, ras, atau mungkin kepercayaan. Nah, karena adanya keberaneka-ragaman tadi, dibutuhkanlah suatu nilai yang mengikat gimana nih biar bahasa Indonesia itu bersatu, yakni dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini kan artinya berbeda-beda akan tetapi tetap satu jua. Nah, semboyan inilah yang digunakan negara kita untuk mengikat keberaneka-ragaman masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, kayak gitu. Itu integrasi normatif. Oke, sekarang kembali lagi ke soalnya ya. Di sini saya bacakan lagi, tingginya intensitas hujan pada bulan November menyebabkan banjir di beberapa wilayah di Indonesia. Dalam melakukan evakuasi, BNPB bekerjasama dengan warga untuk menyelamatkan korban banjir. Situasi ini menunjukkan bentuk integrasi. Nah, di sini yang saya underline banjir. Nah, situasi banjir itu kan sebuah bencana alam, di mana banjir itu adalah situasi yang tidak kita inginkan. Siapa sih yang mau kena musibah? Pasti tentunya tidak ada. Nah, karena banjir ini adalah suatu bencana alam dan tidak kejadian ini tidak kita inginkan, sehingga banjir ini mengakibatkan adanya banjir ini membuat masyarakat itu harus melakukan evakuasi. Dengan adanya banjir itu mengharuskan masyarakat untuk melakukan evakuasi. Nah, mungkin kalau tidak adanya banjir, masyarakat juga tidak akan dievakuasi. Nah, karena banjir ini merupakan kejadian yang mendesak, berarti otomatis kan ini masyarakat yang jadi korbannya itu harus dipaksakan untuk melakukan evakuasi. Nah, dari sini kira-kira jawabannya sudah tahu belum yang mana? Ya, jawabannya berarti situasi ini menunjukkan bentuk integrasi koersif atau paksaan, karena masyarakat dipaksa harus mau untuk dievakuasi dengan adanya banjir tersebut. Oke, lanjut lagi di soal yang nomor 2. Saya bacakan. Menjelang musim hujan, masyarakat melakukan kerja bakti untuk membersihkan selokan agar tidak terjadi banjir. Semua anggota masyarakat ikut serta dalam kerja bakti. Tidak ada sanksi secara materi, tapi lebih pada sanksi secara moral. Integrasi yang terjadi masyarakat berdasarkan kondisi tersebut adalah A. Fungsional, B. Budaya, C. Normatif, D. Geografis, atau E. Koersif. Nah, ini soalnya hampir sama dengan yang tadi. Nah, yang ditanyakan adalah jenis integrasinya seperti apa. Nah, perlu diingat kalau integrasi itu ada 3 macam ya. Tadi kan sudah dibahas, ada integrasi normatif, koersif, dan integrasi fungsional. Berarti option yang B sama yang D itu bukan pilihan yang benar. Nah, di antara jawaban A, C, sama D, kira-kira yang mana nih yang sesuai dengan soalnya, yang sesuai dengan soalnya ini? Yang pertama, integrasi fungsional. Kan integrasi fungsional itu lebih mengedepankan fungsi-fungsi di masyarakat, atau fungsi-fungsi di masyarakat itu harus saling melengkapi antara masyarakat satu dengan masyarakat lain. Ini mengedepankan fungsi-fungsi. Kalau integrasi yang normatif, integrasi normatif itu karena dilandasi dengan nilai yang sama. Adanya nilai. Kalau yang koersif, integrasi koersif itu terjadi karena adanya paksaan. Oke, kembali lagi ke soal.
berupa moral. Nah, moral di sini itu kan kita bisa mengartikan kalau moral itu mungkin kalau bagi masyarakat yang tidak ikut dalam kerja bakti itu sanksinya adalah mungkin dia akan malu apabila bertemu dengan masyarakat lain yang ikut serta dalam kerja bakti ini. Nah, berarti kalau sanksi moral itu kita lebih ke yang mana kira-kira? Fungsional, normatif, atau koersi? Kalau koersi itu kan tidak mungkin karena tidak ada paksaan. Nah, di sini tidak ada sanksi yang materi, berarti kan tidak dipaksa di dalam kerja bakti tersebut. Berarti yang option E ini salah. Terus kalau integrasi fungsional itu kan masyarakatnya itu harus mengisi fungsi masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, harus saling berkesinambungan. Nah, di sini juga tidak dijelaskan, di dalam soal tidak dijelaskan kalau masyarakat itu harus ikut serta semuanya kayak gitu. Berarti yang option A ini juga salah. Berarti jawabannya adalah yang C, normatif. Jadi ya, saya jelaskan sekali lagi kenapa kok jawabannya C, normatif. Karena di sini di dalam soal itu ditekankan bahwa apabila bagi masyarakat yang tidak mengikuti gotong royong atau kerja bakti ini bukan sanksi materi yang ditekankan, bukan sanksi materi atau denda, tetapi melainkan sanksi moral. Nah, moral ini berkaitan dengan nilai yang diwujudkan dalam bentuk perilaku. Nah, maka dari itu jawabannya adalah yang C, normatif. Oke adik-adik, cukup sekian pembelajaran dengan Kak Krisna. Mungkin bisa ketemu di lain waktu lagi. Untuk adik-adik, pesan saya tetap semangat belajarnya. Jangan lupa untuk berdoa biar masuk PTN favorit. Dadah!